Salam sehat, salam pers. Saya Hamdani selaku Direktur Media Abatindik TV dan Analisa Publik TV. Sekarang berada di wilayah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah melalui PPK 1.3 Provinsi Jawa Tengah. Setiap musim mudik tiba, kesiapan infrastruktur jalan selalu menjadi perhatian utama. Kesiapan itu meliputi perbaikan jalan rusak, pengaspalan jalan, dan penambalan jalan. Dalam hal ini, Kementerian PUPR sangat mendukung kelancaran para pengguna jalan untuk arus mudik di tahun 2023 ini. Melalui PPK 1.3 Provinsi Jawa Tengah, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional dengan melakukan penanganan rekonstruksi jalan Weleri, Kendal, dan Semarang yang saat ini sedang dikerjakan oleh PT Bangun Tan Mulia Abadi. Tonton dan simak liputan khusus Analisa Publik TV bersama PPK 1.3 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yofur Sulaiman. Mari kita ikuti. Kali ini Analisa Publik TV beserta kru ingin bertanya-tanya kepada pihak PPK 1.3 Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja kita berwawancara. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Untuk menjelang mudik lebaran di tahun 2023 ini, persiapan penanganan jalan di PPK 1.3 Provinsi Jawa Tengah seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk masalah kesiapan jalan menghadapi arus mudik lebaran tahun 2023 ini, insya Allah di ruas kami ini sudah siap. Kami juga sudah menghentikan pekerjaan-pekerjaan utama yang berpotensi menghambat arus lalu lintas ya. Itu sejak H-10 kemarin. Nanti kita stop sampai H+10 Lebaran. Setelah itu baru kita lanjut kerja seperti biasa. Tetapi selama liburan mudik Lebaran ini juga kita tidak menghentikan pekerjaan yang sifatnya pemeliharaan rutin. Karena pemeliharaan rutin itu sifatnya darurat ya. Misalnya ada tahu-tahu ada lubang baru, itu kita tetap akan melakukan penanganan perbaikannya. Seperti itu. Untuk penanganan jalan di PPK 1.3 Provinsi Jawa Tengah itu meliputi apa saja? Baik, jadi di ruas kami ini ada 2 macam ruas yang kami tangani, yaitu ruas efektif. Itu ruas efektif nanti itu terkontrak ya, ada penyedia jasa dari kontraktornya. Sama ada ruas yang non efektif, itu yang selalu kami lakukan pemeliharaan rutin. Nah, untuk ruas efektif tadi sendiri kami sudah mempunyai paket pekerjaan yang terkontrak, yaitu pekerjaan rekonstruksi jalan dengan target panjang sekitar 9,5 km. Terkontraknya sejak 16 Januari kemarin 2023 dengan masa pelaksanaan sekitar 15 bulan atau 450 hari kalender. Kegiatan utamanya itu berupa rekonstruksi jalan dengan perperasan beton. Itu siap. Menjelang mudik lebaran di tahun 2023 dari pihak PPK 1.3 Provinsi Jawa Tengah, apakah ada prioritas perbaikan jalan dan di ruas jalan mana saja Bapak? Baik,
Jadi sebenarnya kalau kita bicara penanganan jalan, kita bukan hanya menargetkan Lebaran sebenarnya ya. Jadi sepanjang tahun kami selalu melakukan penanganan jalan, Pak. Tapi memang untuk arus mudik Lebaran itu memang selalu menjadi perhatian cukup besar ya. Sehingga memang kita harus adakan prioritas. Jadi untuk tahun ini memang ada beberapa ruas yang menjadi perhatian khusus kami, dan kebetulan ruas-ruas tersebut sudah masuk dalam paket kontrak tadi, rekonstruksi jalan tadi yang kami sebutkan sebelumnya. Ruas-ruas tersebut antara lain yaitu Weleri batas Kota Kendal, kemudian ruas Lingkar Kaliwungu, sama ruas Wali Songo. Itu yang kondisinya memang kami lakukan perhatian cukup serius. Serius, ya. Untuk penanganannya, Bapak, seperti apa? Oke, baik. Jadi penanganan yang sudah kami lakukan sampai dengan saat ini itu adalah pekerjaan pengembalian kondisi, kemudian pemeliharaan jalan yaitu berupa penambalan lubang, pemotongan rumput, pembersihan saluran, perbaikan kondisi marka, terus pengecatan jembatan dan kerep-kerep, serta pekerjaan lain yang sifatnya pemeliharaan. Kemudian untuk pekerjaan utama ini kita baru mendapatkan pekerjaan rigid pavement sepanjang 250 meter di tempat kita berdiri ini. Sekarang ini nggak? Iya. Ya. Itu yang dari target keseluruhannya 9,5 km. Jadi sisa pekerjaannya nanti akan kita lanjutkan setelah libur Lebaran. Dan kita harapkan selesai pada bulan April tahun 2024 tahun depan. Seperti itu. Apa ada instruksi dari Pak Menteri PUPR dalam penanganan jalan arus mudik Lebaran di tahun ini, Bapak? Ya. Jadi Bapak Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal Bina Marga memang memberikan instruksi kepada kita, kepada kami untuk memastikan kinerja infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik pada saat arus mudik dan arus balik Lebaran ini. Seperti itu. Sekarang ini kita kan berada di wilayah industri Kendal, Bapak. Ya. Banyak mungkin pemudik yang lewat di daerah sini, Kendal. Apa ada kendala PPK 1.3 ini dalam penanganan jalan? Bisa dijelaskan pada masyarakat? Monggo. Ya, memang ruas kami ini termasuk ruas yang ramai ya, yang padat. Ini bagian dari Pantura Jawa Tengah. Memang ada beberapa kesulitan kami, itu antara lain ya. Awal tahun tadi itu kita semua mengalami cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini menyebabkan tingkat kerusakan jalan kita juga menjadi bisa dibilang ekstrim juga di awal-awal tahun. Jadi Januari, Februari kemarin kami cukup bekerja keras karena kerusakan jalan cukup masif ya. Kemudian yang kedua, yang ini klasik lah, ini yaitu kendaraan yang odol. Kendaraan odol ini selalu menjadi kendala klasik kita. Jadi kerusakan jalan yang kita alami ini sangat cepat sekali dengan adanya kendaraan odol ini. Kemudian yang ketiga, ada beberapa ruas jalan kami itu yang memang kondisi perkerasan jalannya sudah tua gitu. Harusnya sudah mendapatkan penanganan efektif atau penanganan permanen, tapi mungkin sampai saat ini belum dapat kami lakukan terkait mungkin penganggaran yang memang masih dalam programnya. Ya, betul. Dan kami menghimbau agar calon pemudik selalu mematuhi aturan dan rambu-rambu serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Jangan lupa untuk selalu memulai semuanya dengan doa. Terima kasih. Analisa Publik TV tadi sudah berwawancara dengan pihak PPK 1.3 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yopur Sulaiman. Media atau teman-teman Analisa Publik TV
mengharapkan dalam melaksanakan pekerjaan dilakukan pengawasan yang maksimal sehingga keuangan negara tepat biaya, tepat guna, dan tepat mutu serta tepat waktu. Dimohon pihak Kepala Satuan Kerja, PPK, dan penyedia jasa bisa mengemban amanah pekerjaan tersebut serta dapat menyelesaikan proyek jalan nasional tanpa mengalami kendala apapun. Dan yang terpenting adalah pekerjaan harus sesuai spesifikasi teknik dan tidak asal-asalan. Salam sehat, salam pers. Saya, Analisa Publik TV, beserta kru, mengucapkan terima kasih atas kelancaran liputan kami di wilayah kerja BPPJN Jateng DIY kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY, Ibu Wida Nurfaida, Kepala TU BPPJN Jateng DIY, Bapak Gale, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Siddiq, Pejabat Pembuat Komitmen 1.3, Bapak Yofur Sulaiman, dan juga PPID BPJN Jateng DIY, dan yang terakhir penyedia jasa PT Bangun Tan Mulya Abadi.